Dari pesantren tuh. Nah, itu kitabnya. Dari pesantren tuh kitabnya. Itu yang tengah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa li dhurriyyatihi wa li ahli baitihi ajma'in wa li kafatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lahu wa lahumul fatihah. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian pembahasan kitab kita ya, di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, sampai kita di halaman 56 ya. Halaman 66. Ya, cocok. Lihat. Oh ya, pas. Tentang adab berziarah ke Madinah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa li'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Al-jumlatul 'ashiratu fi ziyaratil madinati wa adabiha. Jumlah yang ke-10 tentang berziarah ke Madinah, wa adabiha, dan adab-adab berziarah ke Madinah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, man qasada ziyaratal Madinah, siapa yang bermaksud untuk berziarah ke Madinah. Jadi orang yang sudah berqasad ya, berniat, menyengaja untuk berziarah ke kota Madinah, apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Fal yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana fi tariqihi, di jalannya, kathiran, dengan banyak. Maksudnya kalau kita sudah berniat ziarah menuju ke sana, isi dengan solawat kepada Nabi. Nah gitu. Basahi lisan dengan bersolawat kepada Nabi. Wal yaghtasil qabla ad-dukhul,
hendaklah dia mandi sebelum masuk Madinah. Mandi dulu, sunnah. Jadi termasuk sunnah memasuki Madinah itu yaitu bersalawat dan mandi. Wal yatatayyab, hendaklah dia berwangi-wangian. Wal yalbas anzafa thiyabih, hendaklah dia memakai bajunya yang paling bersih. Baju yang paling bersih, ya. Ini adab lahiriah, memuliakan Madinah. Fa idza dakhalaha, apabila dia telah memasuki Madinah. Jadi bagaimana kalau dia sudah sampai ke Madinah? Tadi kan masih di luar Madinah. Ini sudah masuk Madinah. Falyadkhulha mutawadhi'an mu'azziman, hendaklah ia masuk Madinah dalam keadaan mutawadhi'an, merendahkan diri, mu'azziman, mengagungkan Allah dan kemuliaan Madinah, mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang harus kita hadirkan ketika memasuki Madinah, sehingga menambah kebaikan kita di kota Nabi tersebut, ya. Wa yaqsudu al-masjida, dan dia pun bermaksud menuju ke masjid. Masuk Madinah menyengajalah ke masjid, Masjid Nabawi, ya. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusalli fihi bi jambil mimbar rak'atain, telah dia menyengaja menuju masjid dan dia salat fihi, di masjid, bi jambil mimbar, di samping mimbar. Salat di samping mimbar. Berapa rakaat? Rak'ataini, 2 rakaat. Thumma ya'ti qabran Nabi. Jadi setelah dia sholat 2 rakaat, dia datang ke kubur Nabi. Nah, itu dia tata keramanya tadi. Masuk masjid, sholat 2 rakaat di samping mimbar, kemudian mendatangi kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqifu 'inda wajhihi, kemudian dia berdiri di bahagian depan kubur Nabi, dari arahnya Nabi, ya, dari arah Rasul. Nah, gitu, bagian depannya itu. Wadzalika, dan berdirinya itu, bi an yastadbiral qiblata, berarti dia membelakangi kiblat. Orang itu tadi membelakangi kiblat. Kenapa? Karena wajah Rasul itu mengarah ke kiblat. Wa yastaqbila jidarul qabri ala nahwin min 4 azru' min as-sariyah, dan dia menghadap ke dinding kubur ala nahwin, jadi pada semacam atau pada ukuran, ya, seumpama min 4 azru', 4 hasta, minas sariyah, dari tiang, allati fi zawiyati jidaril qabri, yang ada di ujung sudut temboknya kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sesuatu yang sebaiknya kita perhatikan ketika berziarah tersebut, ya. Walaysa minas sunnah, dan tidaklah termasuk sunnah. Apa itu? Ayyamussal jidara
seseorang menyentuh dinding tersebut. Tidak termasuk sunnah seseorang menyentuh dinding tersebut. Wala an yuqabbilahu, dan tidak juga sunnah seseorang menyium dinding tersebut. Ya, sunnah juga menyiumnya. Ya. Jadi tidak sunnah menyentuh dinding, tidak sunnah mencium. Fa innal massa wa taqbila lil mashahad adatun nasara wal yahud, karena sesungguhnya menyentuh dan mencium kubur adatun nasara wal yahud, adalah kebiasaan orang Nasrani dan Yahudi. Nah, ini perlu kita perhatikan ini ketika berziarah ke kubur Nabi, ya. Tidak disunnahkan menyentuh dindingnya, menciumnya. Kenapa kata Imam Al-Ghazali? Karena dua hal tersebut merupakan adatun Nasara wal Yahud, kebiasaan orang Nasrani dan Yahudi. Jadi apa yang kita lakukan di situ? Ya kan? Bal al-wuqufu min bu'din, bahkan berdiri dari jauh, jarak yang jauh, berdiri pada posisi yang jauh, ya kan, dari posisi dinding tersebut, aqrabu lil ihtiram, lebih dekat kepada penghormatan. Nah, gitu, lebih dekat kepada penghormatan kepada Nabi. Fayaqifu, maka dia berdiri, lalu wayaqul, dan mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Itu dia. Ini perlu kita jadikan catatan tadi, ya. Tidak sunnah menyentuh dan mencium dinding kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berdiri dari jarak yang jauh lebih dekat kepada penghormatan. Kita berdiri kemudian mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Amin Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Safwat Allah, assalamu alayka ya Abul Qasim. Wah, ini banyak nih. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin, assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin, assalamu alayka ya Rasul Rabbil Alamin, assalamu alayka ya Qaidal Khair, assalamu alayka ya Fatihal Bir, assalamu alayka ya Nabiyyar Rahmah, assalamu alayka ya Hadiyal Ummah, assalamu alayka wa ala ahli baitika wa ashabika at-tayyibina, jazakallahu anna afdala ma jaza nabiyyan an qaumih wa rasulan an ummatihi, wa salla alayka afdala as-salati wa akmala ma salla ala ahadin min khalqihi, kama istanqadhana bika min ad-dhalalati wa basarana bika minal imamati, ya, wa hadana bika minal jahalati, ashhadu annaka ballaghta ar-risalata wa addaita al-amanata wa nasahta al-ummata wa jahadta aduwaka wa hadaita ummatak wa abadta rabbak hatta ataka al-yaqin. Wah, ini dia di antara yang kita baca. Assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan ke atasmu wahai Rasulullah, utusan Allah.
Assalamu alayka ya Nabi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi Allah. Assalamu alayka ya Amin Allah, keselamatan atasmu wahai orang yang kepercayaan Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah, keselamatan atasmu wahai kekasih Allah. Assalamu alayka ya Safwatallah, keselamatan atasmu wahai Safwatallah, pilihan Allah. Assalamu alayka ya Abul Qasim, keselamatan atasmu wahai bapaknya Al-Qasim. Ada hadis yang melarang seseorang untuk bergelar dengan gelar Abul Qasim, tapi nanti ulama memperbincangkan itu, gitu ya. Apakah ini terjadi ketika Nabi masih hidup atau berlangsung setelah wafatnya Rasulullah, nah, gitu. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin, keselamatan atasmu wahai penghulu dari sekalian Rasul. Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin, keselamatan atasmu wahai pungkasan para nabi. Assalamu alayka ya Rasul Rabbil Alamin, wahai utusan Tuhan semesta alam. Assalamu alayka ya Qaidul Khair, keselamatan atasmu wahai penuntun kebaikan, pemimpin kebaikan. Assalamu alayka ya Fatihal Bir, keselamatan atasmu sang pembuka kebaikan. Assalamu alayka ya Nabiyyar Rahmah, keselamatan atasmu wahai Nabi yang penuh rahmat. Assalamu alayka ya Hadiyal Ummah, keselamatan atasmu wahai pembimbing umat. Nah, kalau bisa kita hafal mantap, ya kan? Assalamu alayka, keselamatan atasmu wa ala ahli baitik, dan atas keluargamu, wa ashabika tayyibin, dan sahabat-sahabatmu yang baik, penuh dengan kebaikan yang baik. Jazakallahu anna, moga-moga Allah memberikan pahala kepadamu dari kami, ya. Allah membalasi kamu dari kami afdhala ma jaza nabiyan, akan yang terutama dari sesuatu yang Allah telah membalas seorang nabi an qaumihi, dari kaumnya, wa rasulan an ummatihi, dan seorang rasul dari umatnya. Nah, ini kan. Wa shalla alaika afdalas salati, dan Allah, moga-moga Allah memberikan selawat ke atasmu seutama-utama salawat. Wa akmala ma shalla ala ahadin min khalqih, dan sesempurna sesuatu yang Allah berselawat ke atas seorang dari ciptaannya. Wah, ini udah permintaan yang sempurna, ya. Kama istanqadhana bika, sebagaimana Dia telah menyelamatkan kami dengan sebabmu, minal dhalalati, dari kesesatan. Wa bassarana bika, dan memperlihatkan kepada kami dengan sebabmu, minal imayati, imayati, dari kebutaan. Kebutaan terhadap kebenaran, ya. Kebutaan terhadap tauhid, kebutaan terhadap jalan yang lurus yang membimbing manusia kepada keridhaan Allah. Wa hadana bika minal jahalah, dan Dia telah menuntun kami dengan sebabmu dari kebodohan. Ashhadu, saya bersaksi, annaka ballaghtar risalah, bahwasanya kamu telah menyampaikan risalah. Nah, ini persaksian lagi.
wa addal amanah wa addaital amanah, dan kamu telah menunaikan amanah. Wa nasahtal ummah, kamu telah memberi nasihat kepada umat. Wa jahadta aduwak, kamu telah berjihad terhadap musuhmu. Wa hadaita ummatak, kamu telah menuntun umatmu. Wa abadta rabbak, kamu telah menyembah Rabbmu. Hatta atakal yaqin, sehingga datang kepadamu keyakinan. Oh, ini panjang juga nih, Tan. Ya kan? Tapi lah doa, ya kan? Doa yang patut kita hafal, paling tidak kita baca. Fa sallallahu alaika, maka mudah-mudahan Allah bersalawat ke atasmu, wa ala ahli baitika tayyibin, dan kepada keluargamu yang tayyib. Wasallam, dan dia memberikan keselamatan. Wa syarrafa, memuliakan. Wa karrama, ya, memuliakan juga. Wa azzama, dan mengagungkan. Setelah itu, setelah selesai doa ini, apa yang dilakukan? Tadi kan berdiri dari jarak yang jauh dari dinding kubur Rasul, itu lebih menghormati kepada Nabi. Setelah selesai doa ini, thumma yata'akharu qadra dzira'in, kemudian dia mundur sekira-kira 1 hasta. Lalu wa yusallimu ala Abi Bakrin As-Siddiq, dia pun mengucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa di sebelah beliau, ya kan? Thumma yata'akhar qadra dhira' aidan, kemudian dia mundur lagi sekitar 1 hasta lagi. Wa yusallimu ala Al-Faruq, mengucapkan salam kepada Al-Faruq. Al-Faruq Umar, yaitu Umar ibn al-Khattab. Al-Faruq rupane badal, ya, Umar ibn al-Khattab. Lalu apa yang diucapkan ketika selesai mengucapkan salam kepada Umar? Wa yaqul, orang yang berziarah tadi mengatakan, assalamu alaikuma ya wazirai Rasulillah, keselamatan ke atas kalian berdua wahai 2 menterinya Rasulullah, pembantu Rasul. Makanya kalau kita lihat nanti dalam perkumpulan, sahabat sering mengatakan pada di kalangan mereka ada Abu Bakar dan Umar. Ini sering nih disebut 2 orang, Abu Bakar, Umar. Di sana ada Abu Bakar dan Umar. Wal muawinain lahu 'alal qiyami biddin, dan 2 orang yang membantu bagi Nabi di atas menegakkan agama, menjalankan agama. Madama hayyan, selama Nabi masih hidup. Wal qa'imaini fi ummatih, dan mengurus umat. 2 orang yang mengurus umat pada umatnya Nabi, ba'dahu, setelah Nabi meninggal dunia, bi umuriddin, dengan urusan-urusan agama. Jadi kita itu termasuk akidah Ahlussunnati wal Jamaah, yaitu memuliakan Abu Bakar dan Umar, ya. Tattabi'ani fi dzalika atharahu, keduanya mengikuti atharahu, jejak-jejaknya Nabi, fi dzalik, pada urusan dunia, urusan agama. Wa ta'malani bi sunnatih, dan mengamalkan sunnah Nabi. Wah. Ini doa ini, ya, yang kita baca nih. Fajazakumallahu khaira ma jaza wazirai nabiyyin an dini. Mudah-mudahan Allah membalasi kalian berdua dengan sebaik-baik sesuatu yang Allah balasi kedua menteri, kedua pembantu seorang nabi terhadap agamanya. Nah, setelah apa yang dilakukan? Masuk masjid, sholat 2 rakaat di samping mimbar, menuju kubur Rasul tanpa menyium dan mengusap
membaca salam kepada Nabi, kemudian mundur salam kepada Abu Bakar, mundur lagi salam kepada Umar, ucapkan salam, mundur salam, setelah itu mundur tadi, ucapkan salam kepada mereka berdua. Apalagi yang dilakukan? Thumma ya'tir rawdata, kemudian dia pun mendatangi ar-rawdah. Rawdah. Jadi rawdah, ya. Fa yusalli fiha rak'atain. Ngapain lagi di situ? Salat 2 rakaat di sana. Wa yukthiru minad du'a, memperbanyak doa. Mastata'a, doa yang akan apa yang ia mampu dari doa tadi. Silakan semampunya. Wa yustahabbu lahu ayatiya Uhudan, disunnahkan baginya apa? Datang mendatangi bukit Uhud. Sunnah juga tuh. Wa yazura qabr syuhada, dan berziarah ke kubur syuhada. Wah, ini di mana nih? Di Baqi', ya kan? Di kuburan syuhada Rasul. Nanti kalau kita cinta ilmu, jumpai ulama, minta keberkahan sanad dari mereka, nah gitu. Di Madinah atau di Mekah, ya. Insyaallah lah kapan umroh kan, berziarah kepada ulama, gitu kan. Ya tak? Kenapis? Bonus ketua LPTQ kan. Nah, itu dia tak. Wa ayatil Baqi', dia mendatangi Baqi'. Wa yazura khiyarahu, dan menziarahi yang orang-orang yang terbaik dari mereka, dari yang ada di kubur tersebut. Wa ayatiya Quba, dia mendatangi Quba fi kulli sabtin, pada setiap hari Sabtu. Wah, itu dia ya. Wa yusalli fiha, dia salat di dalamnya. Wa in amkanahu al-iqamatu bil Madinah, jika memungkinkan terhadap orang tadi apa? Al-iqamah, berdiam, ya tinggal, bil Madinah, di Madinah, ma'a mura'atil khidmah, bersamaan dengan perhatiannya terhadap khidmah, ya. Kehormatan maksudnya. Dalam nas lain hurmah, mura'atil hurmah, perhatiannya untuk menjaga kehormatan Madinah, ya. Tinggal di sana, memuliakan Madinah, kehormatan Madinah. Falaha fadlun azim, maka baginya, maksudnya untuk tinggal di situ tuh ada keutamaan yang besar. Untuk tinggal di Madinah, kalau kita bisa menjaga kehormatan Madinah. Karena walaupun Madinah itu negeri yang mulia, tapi nanti di akhir zaman ketika Dajjal datang, Dajjal tak bisa masuk Madinah, tapi orang-orang munafik akan keluar dari Madinah menemui Dajjal. Nah, itu dia. Thumma idza azama 'ala al-khuruj min al-Madinah, ketika orang itu sudah berazam keluar dari Madinah, wa yustahabbu ay ya'ti al-qabr asy-syarif. Nanti jumpai lagi kubur Nabi. Wa yu'ida du'a az-ziarah, dan dia mengulang kembali doa berziarah tadi. Wa yas'alallaha ta'ala ayarzuqahu al-'audata ilaih, memohon kepada Allah agar bisa diberikan rezeki kembali lagi ke kubur Nabi. Thumma yusalli rak'atain, dia pun salat 2 rakaat di mana? Fi raudhah, di raudhah. Wah, itu dia. Fa idza kharaj, apabila dia sudah keluar, fal yukhrij rijlahul yusra, hendaklah dia mengeluarkan kakinya yang kiri. Thummal yumna, kemudian yang kanan. Wal yatasaddaq ala jirani Rasulillah bima qadar alaih, ya. Hendaklah dia bersedekah ke atas tetangga Rasul dengan apa yang dia mampu atasnya. Cuma sekarang ini udah masjid semua kan. Orang Madinah itu ya udah mapan-mapan semua gitu kan. Ya paling tidak kepada orang-orang yang mungkin di situ ada yang meminta, ya.
punya kebutuhan kita bersedekah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki ya. Bisa berziarah ke Madinah, ke Mekah, kemudian menjumpai para ulama-ulama ya. Nah, gitu. Berikutnya kita lanjutkan kitab Nurul Dhalam ya. Nurul Dhalam ini bait yang ketiga ya. Kita buka bait yang ketiga. Thumma salatu wassalamu sarmada 'alan nabi khairu man qad 'alan nabi khairi man qad wahhada. Thumma salatu wassalam. Bait yang ketiga ya. Thumma salatu wassalam. Kemudian solawat dan salam. Sarmada. Halnya berterusan. Alan nabi, ke atas nabi ya. Khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang benar-benar telah mengesahkan Allah. Nah, jadi di situ kan ada bait nazam di mana beliau itu bersalawat. Apa itu salawat? What the meaning of salawat? Kan gitu kan? Ma hiya salawah? Penegasannya. Salawat itu apa? Rahmatullahil maqrunatu bitta'zim. Salawat itu rahmatullahil maqrunatu bitta'zim. Rahmat Allah yang diiringi dengan pengagungan. Itu salawat. Salawat adalah rahmat Allah yang diiringi dengan pengagungan. Wa tahiyyatuhu laiqatu bihi sallallahu alaihi wasallam, dan penghormatan Allah yang pantas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kainatani ala man dzukira, adalah ada ke atas orang yang telah disebutkan. Jadi maksudnya salawat itu rahmat ya. Kemudian selawat maksudnya rahmat. Kemudian apa lagi tadi? Penghormatan itu ada pada sosok yang sudah disebutkan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal makna, jadi maksudnya apa? Pengertiannya. Ketika dikatakan tsumma salatu wassalamu sarmadan 'ala nabiyyi khairi man qad wahada, itu maksudnya apa? Annan nazima ansha'a as-salata was-salam alaihi. Bahwasanya Nabi itu menumbuhkan salawat dan salam ke atas mereka. Menumbuhkan salawat dan salam ke atas mereka Nabi. Faka'annahu, seolah-olah nazim tuh Syekh Ahmad Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi ya. Seolah-olah beliau berkata, atlubu minka ya Allah ar-rahmatal maqrunata bitta'zim. Saya meminta terhadapmu ya Allah. Apa yang diminta? Ar-rahmatal maqrunata bitta'zim, rahmat yang disertai dengan pengagungan. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau ketika beliau mengatakan thumma salatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahada, seolah-olah beliau mengatakan saya minta kepadamu ya Allah rahmat yang disertai dengan pengagungan, wattahiyatul uzma, dan penghormatan yang agung, allati balagat ad-darajatul quswa, yang sampai pada derajat yang jauh. Berarti derajat pengagungan
derajat penghormatan dengan penghormatan yang cukup tinggi sekali. Setinggi-tinggi penghormatan kepada Nabi. Kita itu boleh ya, silahkan agungkan Nabi setinggi-tinggi pengagungan, silahkan hormati Nabi setinggi-tinggi penghormatan, dengan puncak pengagungan dan penghormatan, selama tidak menjadikan Nabi sebagai Tuhan selain Allah. Nah, itu dia. Silahkan. Litu'tiyaha haula'il madhkurin, supaya kamu memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang disebutkan, mereka-mereka yang disebutkan tersebut. Wa qauluhu sarmadan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sarmadan ay daiman, senantiasa. Daiman, senantiasa. Wa qauluhu 'alan nabi, dan ucapan nazim atas nabi. Atas nabi ini bitasydidil ya. Jadi kata-kata nabi ini dia bisa dua nanti ya. Yang pertama bitasydidil ya, nabi. Nah, ya kan? Nabiyun 'alan nabiyyi dengan tasydid. Minan nubuwati atau minan nabuwati ya. Wa huwal makanul murtafi', kalau dia dengan tasydid minan nubuwah itu dia adalah tempat yang tinggi. Nah, jadi maksud nabi di situ minan nabuwati itu tempat yang tinggi. Summiya an-nabiyyu bihi, dinamakan nabi dengannya ya, dengan nabi. Kenapa? Li'annahu marfu'ur rutbah, karena nabi itu adalah yang ditinggikan kedudukannya. Kenapa nabi itu daripada nubuwah? Minan nabuwati, karena nabi itu ditinggikan. Au rafi'u rutbati man tabi'ahu, atau meninggikan kedudukan orang yang mengikuti nabi. Itu kalau dengan tasydid nabiyyi. Yang kedua, nabi itu au bil hamzah, dengan hamzah ya, minan naba. Jadi nabi dari naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim, bitahrikil ba, dengan membariskan huruf ba, naba. Apa artinya? Wahwal khair, wahwal khabar, berita. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ketika digunakan kata naba, berarti berita itu berita besar ya. Berita besar. Kenapa nabi itu dari kata naba? Wahwal khabar, li'annahu mukhbarun, karena sesungguhnya nabi itu adalah mukhbarun, orang yang diberikan berita. Au mukhbirun 'anillahi ta'ala, atau orang yang membawa berita dari siapa? Dari Allah. Bukan bersemedi dalam apa? Gua. Kemudian katanya dapat wahyu jadi nabi ke-26. Ini takutnya jin ya kan. Tapi kalau nabi ini orang yang diberitakan dan membawa berita dari Allah. Ketika nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, maka posisi beliau sebagai penutup para nabi yang setelahnya. Fahuwa ala kilaihima, maka nabi di atas masing-masing dari keduanya, mau dia dengan tasydid yang minan dabwah, mau dia dengan hamzah minan naba, itu fa'ilun bima'na fa'il atau maf'ul. Adalah wazan fa'il ya, dengan makna fa'il atau maf'ul. Nabi dengan makna apa? Ar-rafi' atau marfu', yang meninggikan orang yang mengikutinya, atau marfu'ur rutbah, yang ditinggikan derajat.
atau dia minan naba, mukhbir atau mukhbar, yang diberikan berita dari Allah atau yang membawa berita dari Allah. Nah, itu ya. Mungkin itu aja lanjutannya. Kita lanjutkan lagi ya. Seketek ya kan. Baik, demikian ya. Jadi pembahasan kitab Mau'izatul Mu'minin dan kitab Nurul Dhalam Syarah Manzumah Aqidatil Awam karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Umar Ali An-Nawawi Al-Jawi rahimahullahu taala. Demikian kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.